Hai netizen yang budiman. Hari ini kita masih ketemu lagi dengan kreator. Kali ini kreatornya masih bersama Mas Bambi ya. Kita akan bicara tentang basic karakter drawing. Podcast Culun Holy, podcast aneh dan receh. Oke Mas Bambi, apa kabar Mas? Kabar baik selalu Mas. Salam animasi dulu dong. Salam animasi. Oke Mas Bambi, saat sekarang ini masih kesibukan masih apa aja Mas? Maklum ya Mas karena pandemik. Intinya sih tetap kerja walaupun work from home karena kemarin udah nyobain masuk ternyata ada PSBB ya Mas. Jadi yang ketemu lagi. Oke Mas Bambi, kita langsung aja ya untuk materi manual karakter basic ya. Mungkin Mas Bambi bisa menjelaskan ke teman-teman nih bagaimana sih cara membuat karakter untuk sebuah animasi. Silakan Mas Bambi dipresentasikan. Nanti setelah Mas Bambi presentasikan mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari saya gitu Mas. Silakan Mas. Karakter manusia dulu ya Mas. Oke, boleh. Ini kita pakai Photoshop Mas. Ini gampang banget sih, tinggal tadi ya, referensi penting kan? Karena saya sudah pernah menggambar si Mas B dengan Nimas. Jadi dari referensi ini kita jiplak, kita bikin karakter lurusnya. Jadi bikin kepalanya dulu, terus kira-kira skala lurusnya ya. Jadi bikin di tengahnya, kemudian pindahin ke tengah. Ini area mata, area badan, bagian paha dan kaki. Dan kakinya simpel aja sih, kita bikin bulat-bulat aja gitu karena kan baru mau bikin skala proporsi ya. Oke. Kemudian karena jiplakannya ini membingungkan, kita hilangkan dulu deh. Jadi kita lanjutkan ya. Oke. Ya aku tipisin. Siap. Biar ya ini disebut referensi karena referensi itu berarti patokan kita untuk membuatnya. Tadi walaupun bentuknya bulat, tetap aja kita kecilin lagi untuk area pipi. Kemudian ini kira-kira letak telinga kan pasti di antara mata dan mulut ya. Mata dan mulut atau hidung. Nah, kemudian area langkon atasnya, kemudian leher. Nah, terus lanjut ke tangan. Nah, itu sebenarnya yang paling penting kan ada engsel. Engsel di pundak, engsel di siku, sama tangannya sendiri. Nah, ini sih sesimpel ini, sama jangan lupa buntut langkonnya karena ini lumayan panjang dan ngabisin tempat. Nah, kira-kira seperti ini untuk tampak depan. Oke. Kalau sudah tampak depan sketsa, tinggal bikin tampak belakang sebenarnya gampang banget sih. Tinggal plak terus dilurusin tuh. Jadi kalau bikin tampak belakang, artinya semua ya ukuran pipi, telinga, badan itu sama persis, hanya yang tadinya bentuknya dada sekarang jadi punggung, yang bagian bawah itu jadi pantatnya, kemudian sikunya dan sepatunya ini berarti kebalik kan ya. Dia di depan sana, sementara ini sepatu tampak belakang. Lalu belangkonnya jadi cuman gendongnya aja. Nah, telinganya malah kelihatan semua karena ini kan dari belakang. Nah, itu saya sedang buat garis bantu untuk menentukan mata ada di mana, leher di mana, ujung kepala, bagian perut sama bagian kaki, supaya dengan 5 garis bantu ini kita bisa langsung bikin berikutnya. Harusnya sih bikin dari pertama juga nggak apa-apa sih ya. Aku lupa bikinnya awal dulu baru. Oke, kalau sudah sebenarnya tampak depan dan belakang, tinggal kita bikin 3/4 atau samping. Nah, sebetulnya bikin 3/4 itu antara depan dan samping kan menjadi 3/4. Nah, sampingnya kayak gini, kita bikin 3/4-nya antara menghadap kiri, tapi kiri serong gitu ya. Kiri serong 45 derajat, makanya namanya 3/4 kiri depan. Nah, sebenarnya 3/4 kiri depan yang perlu diperhatikan adalah matanya itu di sebelah yang lebih dekat ke kamera itu akan lebih besar karena ini kan perspektif. Jadi mata yang sebelah kirinya akan lebih kecil, kemudian sama tangan sebelah kanan akan lebih besar, yang sebelah kiri ketutupan. Kaki sebelah kiri juga lebih kecil, sebelah kanan lebih besar karena lebih dekat kamera. Nah, tinggal dijiplak untuk bikin tampak 3/4 kiri belakang. Nah, kiri belakang nggak kelihatan apa-apa lagi, cuman ujung telinga sama pipi ya. Alis pun nggak kelihatan. Halo Mas? Mas masih nyimak?
Halo. Masih Mas, halo. Oke. Jadi tampak kiri 3/4 kiri belakang itu sebenarnya tinggal area apa? Areanya cuman pipi dan kacamata gitu ya. Lalu kita bikin tampak kirinya. Sebetulnya kalau kita udah bikin separuh yang sebelah kiri semua, berikutnya kita tinggal flip menjadi tampak yang sebelah kanan. Jadi kita bikin yang tampak tadi karena ini simetris, tinggal di copy lalu di paste di atas, tapi kemudian di flip. Sama ini juga harus di copy di flip. Nah tinggal karena kalau di flip kan letaknya kadang geser sedikit, kita pasin dengan gambar sebelumnya. Jadi supaya kalau pas berputar kan dia nggak pindah-pindah tempat gitu ya Mas. Nah, sebetulnya kalau sudah semua kita tinggal urutan dari depan. Jadi urutannya gini, depan 3/4, lalu kalau di dalam Photoshop, di dalam Windows ini dibuka ada animation atau timeline, kita buka, lalu setelah kita urutkan, kita buat di timeline kita satu gambar dengan durasi itu 0,2 second. Maksudnya adalah 1 second 2/10-nya, artinya sekitar 2,5 frame gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita 1 detiknya 24 frame, berarti ini 2,5 frame gitu ya, atau 3 frame. Nah, sekarang kita urutkan dari tampak depan 3/4 kiri, 3/4 kiri belakang. Lalu 3/4 kanan belakang, kanan, 3/4 kanan, udah nggak usah depan lagi karena kan gambar pertamanya depan ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau ini sudah selesai sampai sini, jangan lupa kita save supaya nggak hilang kan. Sebetulnya kalau sudah jadi ini, waktu kita cek masing-masing gambarnya sudah betul, kita tinggal pencet play. Play itu ada forever kan, kalau forever kan selama-lamanya. Kalau ada 3 kali, ada yang cuman 10 kali ya. Jadi ini forever, jadi begitu. Itu aja kelihatan agak naik turun ya. Kita sudah pakai garis bantu. Nah, pakai ini Mas, pakai Adobe Animate. Kalau tadi kan Adobe Photoshop ya. Photoshop tadinya Animate ya Mas ya. Nah sebetulnya bedanya kalau Animate kan memang dia sudah dipersiapkan untuk perhitungan frame by frame gitu ya. Ya, betul. Cuman bedanya kan Photoshop ini karena nggak ada frame by frame-nya, jadi kita tadi kalau mau jiplak pakai opacity gitu Mas. Opacity-nya dibikin 50%. Kalau di sini kita tinggal klik yang namanya onion skin. Atau kulit bawang ini kan buat Iya, kenapa namanya kulit bawang ya? Iya, onion skin. Bener kan ya Mas? Betul banget Mas. Nggak tahu ini bawang bombay atau bawang merah. Nah, tadi onion skin kita nyalakan, jadi kita lihat di belakangnya. Nah, sama kita bikin buletan dulu. Lalu untuk 3/4 berarti matanya kayak tadi ya. Pindah ke 3/4 kiri. Mata yang kanan akan lebih besar. Dan kemudian pipinya juga pasti lebih lebar yang dekat dengan kamera. Telinganya juga. Nah, habis itu kita bikin yang tampak samping. Samping ini mungkin ada beda ya. Karena kan moncongnya keluar berarti. Nah, kalau tadi bentuk misalnya kepala Mas B itu bulat, kalau ini bentuknya pipi kayak bola rugby gitu ya. Yang kalau dari tampak samping nggak pipi lagi, tapi dia akan gepeng ini. Kecuali hidungnya, dia akan keluar hidungnya. Dari tampak ini tinggal bikin 3/4 belakang. Berarti kalau 3/4 belakang, kuping yang sebelah kiri yang dekat sama kamera, sementara tidak kelihatan apa-apa kecuali kumis. Nah, tampak belakang ya tinggal jiplak depan menjadi belakang, kemudian berikutnya tinggal kita copy paste ke frame yang ke-6, karena ini kan 3/4 belakang kanan, dipaste di sini, lalu dipakai pakai yang kotak ini untuk di flip. Gambarnya bisa diputar menghadap kanan, kemudian ini juga tampak kanan, kemudian 3/4 depan kanan. Sebenarnya ini sudah selesai, sama kayak tadi kan 8 gambar ya. Iya, betul. Nah kalau sudah selesai 8 gambar, sebenarnya kan kita bisa cek pas berputar itu benar apa enggak gitu ya. Jadi kita tinggal lihat, tuh jadinya begitu. Nah
saya sudah pernah bikin yang sudah diwarnai, jadi kita cek yang sudah berwarna, yang sudah rapi ya. Kalau tadi karakter manusia yang pakai skala GB, kemudian karakter hewan kepalanya saja. Nah, ini karakter bukan hewan, bukan manusia gitu ya Mas. Iya. Kejadian. Sebenarnya mirip banget. Kalau kita lihat di sini, kita punya layer di sebelah kiri bawah. Ini gambarnya yang kita import. Ini kebetulan saya udah gambar duluan di Photoshop. Kemudian kita import gambarnya, jadiin drawing di sini. Lalu kita scale perbesar karena area kita kan segini ya. Area HD 128/720. Nah, karakter tadi kan kecil, jadi kita gedein supaya kira-kira pas di tengah. Nah, sebenarnya caranya persis seperti tadi. Jadi ini ada area drawing itu untuk sketsa ulang, sementara color card ini untuk backgroundnya supaya warnanya putih. Kalau nggak putih dia akan backgroundnya hitam gitu. Oke. Dua. Jadi biar kita gambarnya juga lebih gampang, kita kasih warna putih. Kemudian kita jiplak satu-satu. Jadi ini tampak depan. Kalau kita on screen dinyalakan, jadinya merah karena tadi kan warnanya biru ya. Dengan warna merah ini sebenarnya kan kita bisa jiplak di atasnya. Nah, karena ini bentuknya seperti SpongeBob ya Mas. Kalau SpongeBob kan kotak segi 4 gitu. Kalau ini segitiga yang dipotong jadi jajaran genjang atau limas ya? Jajaran genjang kayaknya Mas. Atau prisma gitu ya? Prisma. Lupa nih teorinya. Nah, sebetulnya bedanya sama karakter yang tadi karena dua karakter sebelumnya kita gambarkan simetris, kanan kirinya sama. Nah, kebetulan si Tama ini kalau dibalik poninya kan pindah tuh kuncir di depannya. Iya. Jadi pada saat kita sudah sudah 5 sebelah kiri, pada saat bikin sebelah kanan mau nggak mau ini tampak belakang ya. Nah, poninya itu mesti dipindahkan, poninya nggak di sebelah kanan tapi di sebelah kiri. Jadi yang tampak kanan 3/4 belakang ini mau nggak mau kan poninya harus dirubah. Nah, tapi setelah diurutkan dia kan jadi gini ya. Mana sih yang udah jadi? Nanti kita lihat. Oke. Ikut banget ya. Lagi nggak copy paste doang semua. Nah, ini kalau kita bekerja kan di dalam 24 frame per second. Betul. Nah, kalau kita play kayak tadi di Adobe Animate kita buat 8 frame per second sehingga gerakannya akan pelan. Tapi kalau gambarnya hanya 1 frame dia akan ngebut banget kan. Karena ini kita pakainya 24 frame per second, maka kita beri setiap gambar kita kasih 1 frame. Di sini sebutnya exposure. Jadi masing-masing 2 exposure sehingga dia akan berputar untuk frame per second 24. Tapi ini akan cepet banget. Mestinya dikecilin supaya gerakannya lebih pelan. Kita lihat hasilnya. Kalau sudah jadi ini di save, jangan lupa kuncirnya udah dipindah semua di sebelah kanan. Kemudian kita play. Nah, tuh ini frame per secondnya kita rubah menjadi kecil aja, misalnya 10 atau 12. Kemudian kita play lagi. Nah, dia akan lebih pelan. Kemudian kita kayak tadi kalau di dalam Adobe Animate ada SWF. Nah, ini sama, kita langsung nongol satu frame sendiri yang bentuknya hasil render kita. Dan ini sebenarnya cuma 8 frame tapi kita klik tanda looping supaya dia berputar terus. Nah, ini udah jadi kan. Nah, aneh kan tangannya kayak nari-nari. Jadi sebetulnya karakter sesimpel ini aja masih ada yang belum bener ini. Iya. Tapi nggak apa-apa, minimal dari contoh-contoh ini teman-teman semua bisa belajar pada saat kita membuat tadi karakter Bible atau animation Bible. Pada saat kita produksi tinggal ngambil gitu loh Mas. Kan kalau kita bikin tampak depan, pada saat kita bikin lagi lagi mau silat gitu ya. Hadapnya ke 3/4 terus nendang, terus kita mesti mikir lagi, aduh gambarnya kayak apa ya. Tapi kalau kita udah punya lengkap, yang dari 3/4 gini tinggal kita rubah tangannya, kakinya, tinggal ganti pose gitu. Nah, tujuannya sih gitu, artinya mungkin tampak belakang kita nggak pernah pakai, tapi siapa tahu suatu saat kita dapat scene yang dia lagi ngadep ke belakang gitu. Mau nggak mau kan kita lihat jidatnya punggungnya dan seterusnya gitu maksudnya. Nah,
Kalau tadi kan kita udah membicarakan ada contoh karakter yang manusia, ada kepala hewan, lalu satu lagi yang bukan hewan, bukan manusia gitu ya Mas. Ya, betul. Nah, ini saya kasih contoh yang robot. Nah, mungkin karena tadi robot itu kan pasti simetris, tampak kiri kanan sama, depan belakangnya juga sama kan, cuma satu ada wajah satu enggak. Jadi sebenarnya kalau pas kita bikin robot sih, ya tinggal bikin tampak depan samping sama belakangnya sama, sampingnya tinggal dikit, 3/4-nya juga tinggal bikin simpel sih, tinggal bikin lagi tampak 3/4 belakang. Kemudian lanjut dengan ini, bikin pose sama facial expression. Kebetulan ini tuh si pentol ini saya bikinnya yang facial expression-nya sekaligus dengan posenya. Jadi biasanya kan dipisah, misalnya posenya ada 3, facial expression-nya ada 10 misalnya. Silakan aja, tapi ini menyingkat tempat dan waktu juga. Jadi kita bikin yang dia udah lagi posisi marah, lagi bingung, lagi nanya dan seterusnya. Sekaligus biasanya kita perlu namanya color code. Color code ini sebenarnya satuan RGB, atau kalau untuk print kita pakai TMBK ya Mas. Yang magenta, yellow dan black. Kalau RGB kan red, green, blue. Nah, makanya kita tinggal klik nanti di dalam Photoshop atau di dalam software apapun, kita langsung bisa lihat kalau warna merah ini sebetulnya rednya berapa, greennya berapa, bluenya berapa. Nah, kita kasih kodenya supaya siapapun yang mengerjakan kan langsung tahu, oh itu merahnya segini gitu. Karena kalau kita mengerjakan sendiri kan nggak ada masalah. Tapi begitu kita kerja kelompok ber-5, ber-10, masa kita mesti ngomong, ini warnanya ini ya, ini warnanya. Benar. Apalagi misalnya kita dapatnya gambar JPEG. JPEG itu kalau sudah dikompres, biasanya data warnanya berubah kan. Betul. Jadi kebutuhan color code ini supaya pada saat kita mengerjakan seterusnya nanti kita udah tahu color code. Nah, color code pun kadang-kadang kita tambahin lagi. Ini kan color code pada siang hari atau daytime. Nah, kita bisa bikin color code sore hari yang kena warna sinar matahari sore ke oranye atau merah, atau pada saat night yang semuanya serba kebiruan gitu loh. Nah, sebetulnya sih tinggal bikin di dalam Photoshop, dikasih warna biru dengan hue saturation, kemudian ganti warna. Gampang sih bikinnya. Nah, ini tadi contoh untuk robot. Sekarang contoh yang bukan robot, bukan manusia, bukan hewan, bukan benda. Ini virus. Ini karena kita lagi ngomongin pandemik. Jadi saya bikin kepalanya virus corona ini namanya monster corona. Ini tampak depan, tampak samping, tetap kita harus bikin. Karena pada dasarnya kepalanya bulat tapi ada moncongnya. Kayak bentuk naga atau dogi atau kuda gitu ya. Jadi bulat dulu ditambahin bulatan. Kemudian ada tangan kakinya seperti manusia biasa. Nah, kalau kita sudah punya pose dan facial expression, sebetulnya berikutnya kita bisa langsung masuk ke artwork. Misalnya di sini saya bikin tentang Mas B itu harus melawan corona dengan pedang di rumah saja plus masker gitu ya. Sebetulnya kalau kita membuat satu pin up atau poster atau artwork, itu tinggal menentukan tadi yang Mas bilang, perlu referensi dulu. Referensi itu dapatnya dari survei dan riset, baru kemudian kita pasangkan dengan karakter yang sedang kita buat. Contohnya ini kan karakter tahu aci yang dari Tegal. Nah, ini ada contekannya atau referensinya kota lama di Semarang. Betul. Kebetulan memang suasananya sore hari, jadi ini kan perspektif satu titik mata ya ke area di sini kira-kira. Nah, ini semua kita tarik dari semua ke titik mata hilangnya, kemudian kita buatlah seperti ini. Ini setelah jadi ya. Jadi sebenarnya gambar ini persis, hanya kita sederhanakan. Misalnya tadi pohonnya lebih simpel. Kebetulan karena kita mau duduk di tengah jalan, mobilnya dihilangkan. Tapi gardu listrik, lampu-lampu jalanannya tetap, cuman kita pindahkan tempatnya karena tadi titik matanya ke sini, ke matanya Taku kira-kira ya. Ini kan Taku sama Cita, Cimoy sama Cici aku sendiri lupa sama Mas. Nah, sebelah kirinya ini aku bikin yang cuman isinya pohon-pohonan aja. Kemudian contoh yang lain lagi, misalnya kita ke Bali. Di Bali kan ada GWK. Betul. Ada Wisnu Kencana. Ini salah satu kebanggaan karena ini termasuk terbesar
kelima di dunia atau keempat gitu loh, dibanding patung Liberty dan lain-lain gitu ya. Betul. Karena apa? Ini lumayan legendaris, jadi saya sendiri nggak akan merubah banyak untuk bentuk patungnya ini, karena dibikin kartun banget orang malah nggak kenal. Tapi background ininya yang kita bikin lebih sederhana, yang lebih kartun, jadi akan menjadi seperti ini. Jadi kalau langitnya kan kita bisa bikin aja dari di Photoshop. Tapi kalau karakter yang Garudanya ini sendiri, saya nggak terlalu kartun banget, tapi lebih simple. Sedangkan yang untuk background ini yang kita bikin simple kan, ini pohon-pohon bambu ini susah dibikin, ya bikin kotak-kotak ini aja. Kalau pohon yang lain bikin bulat-bulat aja biar simple. Baru taruh, kalau tadi Mas B yang sekarang Limas gitu. Sebetulnya itu sih artinya kan balik lagi tadi ngomongin referensi ya Mas. Iya betul. Sebetulnya saya sendiri juga menulis beberapa referensi untuk kalian yang sedang belajar animasi. Ada yang animasi bersama Mas B hingga animasi Indonesia. Nah, sebetulnya yang saya mau jelaskan untuk membuat tadi karakter desain atau basic karakter desain ini, yang kita perlukan tadi saya sendiri mengacu pada buku-buku ini. Jadi cara membuat karikatur walaupun tidak saya sertakan detailnya, tapi kayak ini chibi ini kan saya juga nggak pernah tahu bahwa chibi itu namanya child baby, sementara ada yang namanya seperti Pom dan lain-lain, yaitu ternyata saya dapatkan dari buku ini gitu. Benar. Jadi intinya kan kita nggak bakalan tahu kalau belum survei dan riset. Betul. Survei dan riset dari mana ya? Dari referensi yang kita punya gitu ya. Nah ini How to Draw Animation memang banyak sekali cara membuat animasi frame by frame. Ini kebetulan punya Jepang, tapi sebetulnya semua di dalamnya adalah cara mengerjakan animasi versi Disney. Jadi walaupun dia nyebutnya anime, tapi sebetulnya patokan kerjanya persis sama kayak animasi buatan Disney gitu ya. Cuman memang ada beberapa ciri khasnya mereka gitu. Lalu ini ada buku Cutie. Cutie ini memang buat unyu-unyu kan perlu yang cute semua gitu ya. Iya betul. Nah sementara ini karena tadi saya kan berbicara tentang karakter unyu itu sebetulnya dari Korea, sehingga Korea itu banyak sekali buku. Ini saya sertakan yang masih benar-benar buku yang masih berbahasa Korea karena dapat di sana. Kalau yang udah terjemahan bahasa Indonesia berbeda ya. Nah mungkin bedanya ini, kalau orang lain biasanya menulis referensi buku kan hanya judulnya, terus dari mana. Nah karena saya punya bukunya ya saya scan covernya biar orang tahu ini aku punya bukunya beneran gitu. Kan juga ngomongin visual ya Mas. Betul. Jadi ini buku Power Bible, tadi kan Bible itu kan sebenarnya Injil, jadi ini kitab Injil tapi dalam bentuk komik gitu ya. Jadi dibikin dongeng versi Korea dengan chibi yang tadi saya bikin contoh. Kemudian ini ada buku belajar matematika kayak Wai juga. Lalu ini dari Jepang, Kawaii kan memang yang unyu-unyu banget. Betul. Sementara buku Super Manga Matrix ini lumayan ini sebenarnya teori dan praktek gimana Jepang itu bisa membuat varian karakter gitu loh Mas. Misalnya kalau kita membuat satu cerita, kalau karakternya sendiri berarti tunggal, tapi kalau karakternya dua berarti minimal kayak karakter yang berlawanan. Sedangkan kalau karakternya 3 ganjil gitu ya, berarti yang A lawan B, si tengah ini karakter penengah atau yang netral. Sedangkan kalau karakternya 5, karakternya 7, nah itu semua disebutkan di sini. Jadi Super Manga Matrix ini cara membuat karakter agar ceritanya lengkap, mana yang jadi muridnya, mana yang jadi pelengkapnya, mana yang jadi panutan, jadi gurunya. Bahkan dia bisa mengembangkan misalnya dari tumbuhan, dari permen, dari cake, dari dan itu bisa keren banget. Misalnya dia dari sejarah, yang kemudian dari Mesir dia akan mengembangkan jadi karakter dan seterusnya. Oke Mas Bambi, saya rasa cukup ya Mas untuk sharing session terkait basic karakter drawing ini ya, sangat menarik bagi saya ya Mas. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus podcast Culunholic dan kita ketemu lagi minggu depan. Podcast Culunholic, podcast aneh dan receh.